Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-47 sampai dengan ayat yang ke-56. Dengan tema hari ini, dekat tapi tidak apa? Dekat tapi tidak melekat. Ada yang dekat tapi tidak melekat. Akhirnya jatuh. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku." Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Kita membaca perikop Yesus ditangkap, ya. Kita melihat siapa yang menjual Tuhan Yesus? Yudas, ya. Hari-hari ini lagi viral tentang Yudas, betul? Tapi ternyata Yudas itu ada di dalam gereja. Jadi hati-hati, koreksi, jangan sampai kita ini yang akhirnya jadi Yudas. Yudas itu siapa? Murid Yesus. Nah, yang lagi viral-viral itu mereka bukan Yudas. Memang mereka tidak kenal Tuhan Yesus. Ya, betul atau tidak? Jadi kita jangan salah sangka. Saya juga tidak mau salah sangka ketika saya dengan firman Tuhan. Karena mereka tidak kenal Tuhan Yesus. Benar? Mereka bukan orang yang hidup dalam pelayanan seperti Yudas. Jadi kalau ada orang pindah agama, ya memang dia pindah agama. Tapi dia bukan Yudas, benar? Ya. Karena Yudas itu orang-orang yang mengecap kebaikan Tuhan. Orang yang ada bersama-sama dengan Tuhan. Kita lihat dari 12 murid Tuhan Yesus, yang menjual Tuhan Yesus itu siapa? Yudas Iskariot. Siapa Yudas? Adalah murid Yesus. Jangan sampai Diana jadi Yudas, jangan ya. Makanya Bapak Gembala kemarin ada omongan saya bilang, kita kirim Diana sekolah pendeta saja. Haleluya. Saya bilang tidak Bapak, Diana mau ke Jayapura. Amin. Lalu Mama Gembala bilang, "Diana kok tidak takut kah di sana?" Jadi Bapak Gembala dan Ibu Gembala ini tidak rela untuk lepaskan Diana. Itulah kasih seorang ibu Diana. Ya. Lalu siapakah Yudas ini? Yudas ini bendahara. Pegang apa? Uang. Karena saking keenakan pegang uang, Yudas ini akhirnya jadi pencuri. Dia sering mencuri uang kas. Ya. Dia sering mencuri apa? Uang kas. Jadi memang hati-hati. Coba saudara cek di gereja-gereja itu, ternyata banyak bendahara juga yang jadi Yudas. Mencuri uang kas. Tapi puji Tuhan kita di sini tidak. Amin. Kita di sini tidak. Tapi Yudas ini dia mencuri uang kas. Ya, kita bisa baca itu dalam Yohanes 12 ayat 6. Kita melihat
Yudas ini dia sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia melayani bersama-sama. Setiap hari dia lihat pekerjaan Tuhan yang besar. Dia melihat Yesus itu melakukan berbagai macam mujizat. Tapi tega-teganya Yudas menjual Tuhan Yesus. Suatu kali ada teman, saya sudah pernah bersaksi, ya, dia berutang sama saya. Lalu waktu saya mau pergi pelayanan, dia WA bahwa saya hari ini datang akan kasih uang. Dia datang, dia cium pipi kiri, pipi kanan saya, dia baru bilang, "Selamat Natal, Malesti." Dia panggil saya Lesti. "Malesti." Saya bilang, "Puji Tuhan, berkat sudah datang." Tahu-tahu apa? Dia bilang, "Minta maaf. Ini uang saya pun suami pakai." Suami berdiri di ujung sana dengan motor. Saya bilang, "Kamu berdua ini terlalu. Saya lagi sudah siap mau pergi pelayanan." Tapi tidak bisa kita kasih keluar bahasa-bahasa yang tidak baik, ya. Karena kita mau pergi pelayanan, jadi kita sabar saja. Sabar, baru saya mengerti bahwa ternyata nih yang Yudas tuh yang cium Tuhan Yesus tuh mirip-mirip kayak begini, ya. Yudas ini dia sangat kenal betul Tuhan Yesus, betul. Sampai firman Tuhan berkata, dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi." Rabi ini artinya apa? Guru besar. Yudas tahu bahwa Yesus ini guru besar. Dia cium Tuhan Yesus, dia bikin baik-baik. Tapi ternyata dia punya maksud yang jahat. Ada banyak orang Kristen datang kepada Tuhan, datang berdoa, pokoknya kelihatan dia paling alim, kelihatan dia paling rohani, tapi dia ternyata punya maksud yang jahat. Banyak loh orang seperti itu, ya. Dan itulah Yudas-Yudas di akhir zaman. Dan mereka itu ada di dalam gereja. Jadi kita perlu terus mengoreksi kehidupan kita, membenahi kehidupan kita, supaya kita tidak punya sikapnya siapa? Yudas. Yudas ini dia menjadi muridnya Yesus, tapi dia gagal. Ya, banyak kok dari 12 murid ini mereka yang melakukan kesalahan, betul? Petrus juga. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Tapi kalau Bapak Gembala tidak, Bapak Gembala sudah setia. Petrus yang di dalam Alkitab, ya, menyangkal Tuhan Yesus. Artinya begini, orang yang ikut Tuhan pun dia pasti bisa melakukan kesalahan. Tapi kita harus bisa menjaga kehidupan kita supaya kita tidak sampai sama seperti Yudas. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan, saya mencatat di sini kenapa Yudas bisa menjual Tuhan Yesus? Karena dia tidak melekat dengan Tuhan. Dia hanya sebatas tahu. Dia tahu Tuhan Yesus, dia tahu Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang. Dia tahu Tuhan Yesus bisa melakukan berbagai macam mujizat, tapi dia tidak melekat. Makanya Matius pasal 7, ya. Matius pasal 7 kita buka 21. "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah atau pembuat kejahatan." Ya. Yudas dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi dia tidak mengerti hatinya Tuhan. Ya, jangan sampai kita melayani Tuhan, kita ada di mimbar setiap hari, kita rajin beribadah, tapi kita tidak mengerti hati Tuhan itu seperti apa. Kehendak Tuhan itu seperti apa. Ya,
Orang yang mengerti kehendak Tuhan seperti apa dalam kehidupannya, setiap keputusan-keputusan yang dia ambil, semuanya dia akan tanya kepada Tuhan, dan apa yang dia lakukan, semuanya itu berpusat kepada Kristus. Amin. Tapi kalau orang tidak mengerti kehendak Tuhan, dia jalani saja kehidupannya sesuai dengan kehendaknya dia. Suka-sukanya dia, bukan suka-sukanya Tuhan. Ya, Yudas tidak melekat dengan Tuhan. Tentunya bagaimana kita melekat dengan Tuhan? Kita harus selalu membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Selalu membangun keintiman dengan Tuhan. Selalu dekat dengan Tuhan. Supaya kita bisa melekat dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mencatat di sini, kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu adalah representatif daripada Kristus. Ya. Jadi Kristus itu seperti apa? Orang akan melihat dari kehidupannya kita. Jadi Kristen itu bukan agama. Ya, tapi kehadiran Allah yang nyata itu bisa dirasakan dalam kehidupannya kita. Kita ini ibarat cermin. Alkitab berkata kita ini surat yang terbuka. Orang bisa melihat kita. Makanya sekalipun kadang yang itu orang utang sama saya tuh, saya jaga sekali saya punya perkataan. Kenapa? Jangan orang bilang, hei ini dia bilang dia hamba Tuhan, dia melayani Tuhan. Tapi mulutnya lancang sekali berbicara tentang orang. Itu hal kecil ya. Tapi itu bisa terjadi. Kita katakan bahwa kita pelayan Tuhan, kita hamba Tuhan, tapi kita tidak mampu mengekang lidah kita. Alkitab bilang apa? Kamu penipu. Kamu sedang menipu dirimu sendiri. Ketika kamu berkata bahwa kamu hamba Tuhan, kamu hamba Kristus, kamu melayani Tuhan, tapi kamu tidak mampu untuk mengekang perkataan. Kita harus menjaga kehidupan kita. Kita harus menjaga hati kita. Ya, setiap hari iblis ini punya strategi untuk jatuhkan kita. Ya. Kita tidak datang, saya baca komentar-komentar ada dari orang-orang yang viral di media sosial. Mereka katakan ada yang pindah agama, ya dari Kristen mereka pindah ke yang lain. Ada yang bilang begini, bukan Tuhan yang rugi. Betul? Kita kalau jatuh ini bukan Tuhan yang rugi. Kita kalau buat dosa ini bukan Tuhan yang rugi. Bukan kami yang rugi. Yang rugi itu siapa? Diri kita sendiri. Yudas sedang merugikan dirinya sendiri. Saya mencoba mencari tahu ya. 30 keping perak itu nilainya seperti apa? Ya, tapi ternyata tidak bisa dirupiahkan karena itu mata uang zaman dulu. Ya, tidak bisa dirupiahkan. Ya, tidak bisa diprediksi. Tapi saya coba cari tahu. Zaman dulu, kenapa sampai Yudas menjual Yesus? Mereka menawarkan 30 keping emas atau perak. Zaman dulu 30 keping perak itu sama dengan harga apa? Siapa yang bisa tahu? Harga apa? Harga babi 1 ekor kah? Ayam 1 ekor kah? Harga apa? Budak. Ya. Budak itu orang yang dia tidak bisa bayar utang, lalu kita beli dia untuk dia kerja dengan kita seumur hidup. Ya, dibeli. Bayangkan. Budak itu tidak ada harganya, benar atau tidak? Makanya sampai dibeli. Bayangkan, Yudas bisa jual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak itu seharga budak. Tapi memang untuk menggenapi firman Allah bahwa anak manusia harus mati. Ya. Betapa tidak bernilainya Yesus di matanya siapa? Yudas. Padahal Alkitab berkata bahwa Yudas dia panggil Yesus bilang apa? Rabi, itu guru besar.
Tapi pada kenyataannya Yudas menjual Yesus hanya dengan 30 keping seharga budak. Yudas tidak menghargai Yesus. Yudas tidak menghormati Yesus. Yudas tidak menganggap bahwa Yesus itu adalah pribadi yang bernilai. Ya. Ada banyak orang Kristen pun demikian. Tidak menghargai Tuhan Yesus. Tidak menghargai apa yang sudah Tuhan kerjakan. Saya percaya Yudas ini dia akan berjalan bersama-sama dengan Yesus. Otomatis dia akan merasakan kebaikan-kebaikannya Tuhan. Benar? Tapi tega sekali dia melupakan itu. Ada banyak orang Kristen pun demikian. Sudah merasakan kebaikan Tuhan. Tapi teganya dia tidak menganggap Tuhan Yesus adalah pribadi yang benar-benar berarti. Ya. Yudas menganggap Yesus tidak berharga. Ketika kita ini melalaikan pekerjaan Tuhan, melalaikan hubungan kita dengan Tuhan, melalaikan ibadah kita, kita ini sedang menganggap itu tidak berarti, benar atau tidak? Kenapa kita ini malas beribadah? Karena kita menganggap ibadah ini kayaknya tidak berarti, tidak terlalu penting. Ini malas ya, yang saya tolong garis bawah, malas. Bukan berarti memang dia ada kesibukan atau ada hal lain yang dia kerjakan, ya memang dia harus pergi. Contoh, hari Selasa Paca jaga. Tidak mungkin saya bilang, oh itu Paca pemalas. Tidak. Jadi harus tangkap ini, kita harus mengerti ini ya. Tidak, karena memang Paca ada tugas. Ya, ada kewajiban. Tapi kita yang sudah tahu bahwa ada jam-jam doa, lalu kita bilang, biar nanti sah. Itu hal yang kecil, tapi kita sedang menganggap itu apa? Tidak terlalu penting. Ya, kita sedang menganggap itu tidak terlalu penting. Padahal ketika kita beribadah, kita datang bertemu dengan siapa? Yesus. Ketika kita datang beribadah, kita sedang membangun hubungan kita, relasi kita dengan siapa? Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau sampaikan beberapa hari ini saya mendengarkan kabar di media sosial bahwa dunia ini semakin sulit, betul tidak Om Minggus? Om Minggus yang ini aktif ya di media sosial dan suka bahas-bahas seperti itu. Ya, dunia ini akan semakin sulit. Sekarang dolar harga 17.000. Bagi orang lain sih enak. Tapi bagi orang yang lain setengah mati. Bagi kita yang misalnya kita ada dolar, kita pergi tukar uang ya kan Kak Marco sudah sering tukar dolar. Waktu baru-baru Ana beli obat ya, kasih dia dolar. Jadi saya bilang tunggu dulu, nanti baru kita tukar. Tapi tukar harga 15.000. 16.000. Kemarin saya bilang, coba itu hari kamu tunggu sedikit. Sekarang sudah harga 17.000. Sudah untung lebih banyak sedikit ya toh. Bagi kita sih enak. Bagi mereka yang lain susah. Betul? Emas hampir mencapai harga berapa? 2 juta. Pacar ada di Pegadaian lagi. Tahu, harga sekarang sudah 1,9. Saya memang ikut-ikutin itu. Namanya mama tuh jadi ikut-ikutin itu perkembangan. Makanya saya kemarin sampaikan di grup itu. Ya itu hal penting. Karena sekarang ini kita akan masuk di masa krisis. Dan Bapak Gembala juga sudah sampaikan. Bahwa ada masalah-masalah demi masalah yang akan terjadi. Nah kita anak-anak Tuhan ini harus pakai hikmat. Mengelola keuangan kita. Ya, bahkan kita kasih masuk uang di bank saja, ada terlalu banyak kejadian di mana orang punya uang tuh lenyap. Pihak bank tidak bertanggung jawab. Betul atau tidak? Ada puluhan juta orang punya uang, hilang, lenyap. Hacker yang ambil. Pihak bank tidak ada tanggung jawab. Kita mau kasih masuk kita punya uang di bank saja, belum tentu aman. Dunia ini akan semakin hari semakin hancur. Banyak krisis yang terjadi. Makanya Daud Tony bilang apa? Kalau punya uang, investasikan di emas yang bentuknya fisik. Bukan tabungan emas itu ya.
Bukan tabungan emas yang kita ada 10.000 kita tabung di buku tabungan, itu tidak. Kita ada uang sedikit-sedikit beli emas. Ini saya sampaikan untuk kita semua. Dulu orang beli emas hanya 600-700 ribu. Sekarang harga emas 1,7. Jadi kalau ada uang pergilah beli emas. Ya, kalau kita punya anak-anak, kita investasikan, simpan itu. Suatu saat nanti anak-anak kita mau sekolah, tinggal gadekan apa? Ya, mau gade, mau jual, terserah. Yang penting tapi dia nilainya sudah bertambah. Ada banyak orang yang melakukan hal itu. Dan itu disampaikan oleh Dautoni, seorang hamba Tuhan. Ya, makanya saya sampaikan, dunia ini semakin hari semakin hancur. Krisis akan terjadi. Tapi orang-orang yang berlindung kepada Tuhan akan diberikan kekuatan, akan diberikan hikmat, ada pengharapan. Dia tidak akan mengalami kejatuhan. Ya. Kenapa orang meninggalkan Tuhan Yesus? Karena tidak sanggup. Ya. Saya mencatat di sini, kenapa orang sampai rela menjual Tuhan Yesus atau menjual kebenaran. Kenapa? Karena uang, kenyamanan, popularitas, dan kedudukan. Coba lihat kejadian-kejadian yang beredar sekarang. Kenapa orang melupakan Tuhan? Padahal dia ingat Tuhan. Padahal mungkin dia ini dibaptis. Betul atau tidak? Ya, padahal mungkin dia ini di permandian. Tapi kenapa dia lupakan Tuhan? Karena uang. Dia merasa bahwa dia tidak cukup. Sehingga dengan cara seperti itu, dia mungkin bisa mendapatkan uang yang lebih. Kenapa dia sampai rela meninggalkan Tuhan Yesus? Karena nyaman dengan kehidupannya. Biasanya paling banyak orang lupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan itu orang-orang yang di kota-kota besar. Paling banyak. Karena apa? Karena terlalu nyaman. Nyaman sekali. Sampai tidak mau meninggalkan kenyamanan mereka. Jadi lebih baik mereka tinggalkan Tuhan. Hanya karena harta dunia. Apalagi popularitas. Ya. Kedudukan. Buat orang melupakan Tuhan. Ya, buat orang tidak mau ingat Tuhan lagi. Sudah nyaman dengan jabatan kita. Sudah nyaman dengan posisi kita. Jadi seolah-olah kita sudah tidak butuh Tuhan lagi. Kita mau ikut Tuhan juga kita ogah-ogahan. Saya mau mengajak kita untuk kembali, ingat kembali. Kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Amin. Di hari-hari ini terlalu banyak hal yang membuat iman kita akan goncang, goyah. Tapi mari ingat kembali, dulu kita pertama kali ikut Tuhan Yesus itu rasanya seperti apa? Benar? Hati kita tuh menggebu-gebu, mau kenal Tuhan terus, mau ikut Tuhan terus, mau berdoa terus. Dan memang kita harus melakukan itu. Kita harus melekat dengan Tuhan. Amin. Seperti dulu waktu pertama kali selesai dibaptis, tulang singers dulu. Ya kan tulang? Nanti beberapa bulan kemudian kaum bapak yang melayani. Kaum bapak ada berapa orang di sini melayani. Habis itu kaum ibu lagi. Harusnya hari Minggu ini kaum ibu yang melayani. Karena pas tanggal 21 hari Kartini, cuma saya sudah lupa lagi. Ya. Kita harus ingat kembali cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Yesus, dekat dengan Yesus, tidak akan menukar Yesus dengan apapun. Yesus sudah rela mengorbankan dirinya di kayu salib. Lalu apa yang sedang kita perjuangkan? Ya, itu menjadi pertanyaan yang terus membuat kita merenung. Hari-hari ini apa yang sedang saya perjuangkan? Ya. Apa yang sedang saya perjuangkan? Untuk dunia kita menggebu-gebu. Ya, kita cari terus. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita yang kekal? Amin. Bagaimana dengan kehidupan kita yang kekal? Apakah kita sedang mempersiapkan itu semua? Atau tidak? Kita
Kita harus mempersiapkan kehidupan kita. Orang yang melekat dengan Yesus akan tahu hatinya Yesus seperti apa. Dia akan melakukan apa yang Yesus inginkan. Nah, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana Yudas menjual Tuhan Yesus dengan harga 30 keping perak, saya mencoba mencari tahu lagi, mengapa Yudas menjual Yesus? Apa penyebabnya? Yang pertama, kenapa orang bisa menjual Tuhan Yesus? Karena serakah. Terlalu cinta uang. Saya yang kerja begini, yang kadang ya jualan begini-begini saja. Kadang-kadang saya juga omelin sama kamarko. Besok nih jangan cinta uang. Nanti tidak, bukan saya cinta uang. Memang sudah kebiasaan saya untuk seperti itu. Sudah biasa dari kecil tuh sudah biasa ini pegang uang. Ya, saya bilang sama kamarku, saya bilang saya ini orang yang tidak mau hidup susah, jadi lebih baik saya kerja. Begitu. Sama seperti dulu saya mau pergi kuliah. Saya takut nih, jangan sampai saya tidak bisa jalan ke Jakarta kuliah nih. Jadi saya sudah siap. Saya sudah mulai kumpul-kumpul uang, mulai tabung-tabung uang. Lalu saya beli tiket. Bapak sendiri kaget, so ada tiket di Jakarta. Karena saya orangnya seperti itu. Maunya kerja terus. Tapi tidak bisa juga kita kerja terus lalu kita lupakan Tuhan. Itu namanya orang serakah. Ya. Orang yang serakah bisa jadi nanti dia jadi pencuri. Banyak kan? Korupsi itu kenapa? Serakah. Akhirnya apa? Pencuri uang. Bahkan di beberapa bulan ini kita mendengar koruptor itu akhirnya terungkap. Ya. Dan mereka sudah korupsi ternyata sudah bertahun-tahun. Sudah menjadi pencuri bertahun-tahun. Jadi ini yang menjadi satu hal yang perlu kita ingat dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang serakah. Ya saya bilang terlalu kejar dunia. Akhirnya melupakan Tuhan. Lalu kenapa sampai Yudas menjual Tuhan Yesus? Bisa jadi Yudas itu kecewa. Bisa atau tidak? Bisa. Kenapa? Karena yang pertama kemungkinan besar Yudas bisa kecewa karena Yesus tidak bisa memenuhi harapannya sebagai Mesias politik. Jadi Yudas tuh mau Yesus jadi Mesias politik. Saat itu dibutuhkan seseorang yang datang menjadi pembebas. Ya. Lalu Yudas mungkin ingin Yesus melawan penjajah saat itu. Karena Yesus ini sudah banyak pengikut. Dan dia sudah melakukan tanda-tanda yang heran. Tanda-tanda yang besar. Dia sudah melakukan mujizat-mujizat. Ya, makanya Yudas mau supaya Yesus ini bisa melawan penjajah-penjajah saat itu. Tapi yang Yesus ajarkan malah kasih, pengampunan, dan apa? Salib atau penderitaan. Jadi Yudas kecewa, bisa jadi. Ini kemungkinan-kemungkinan yang ditafsirkan oleh para ahli. Mungkin dia punya kepahitan. Ya, kenapa orang bisa berkhianat? Karena mungkin dia punya kepahitan dengan kita. Jadi kalau kita ada masalah dengan orang, usahakan ada pemberesan. Ya, harus dibereskan. Ada banyak orang pun seperti itu. Dia karena kecewa akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Pakai dukun untuk buat inilah, buat itu segala macam. Ya. Yudas ini dia kecewa dengan Tuhan Yesus. Karena dia merasa bahwa harapannya tidak sesuai. Dia maunya Yesus harus melawan penjajah saat itu. Tapi berbalik. Apa yang Yesus ajarkan? Yesus mengajarkan untuk mengasihi. Amin. Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni. Yesus mengajarkan kita bahwa ikut Tuhan harus siap menyangkal diri. Harus menderita. Harus pikul salib. Ya, tadi pagi saya mendengar firman Tuhan. Hamba Tuhan berkata bahwa
Barang siapa yang menderita karena Kristus, roh kemuliaan, roh Yesus, roh Kristus ada padanya. Amin. Kalau kita nih berani meninggalkan semuanya, tanggalkan semuanya, kita menderita hanya karena apa? Hanya kita mencari kebenaran, hanya karena kita mau mencari Yesus, lalu kita harus melepaskan semuanya sama seperti lagu tadi, ya. Mengikuti Yesus itulah keputusan, ya, kekuatan hati kita. Kita harus rela menanggalkan semuanya, ya. Tinggalkan semuanya. Dan ketika kita berhasil, firman Tuhan berkata apa? Roh kemuliaan ada padanya. Amin. Jadi kita ikut Tuhan Yesus. Tidak bisa lagi kita hitung-hitungan. Amin. Jangan sampai kita ini menjadi Yudas yang gampang melupakan Tuhan Yesus. Kita sudah ada di gereja. Jangan sampai ibadah-ibadah yang kita lakukan hanya sebagai rutinitas kita. Ya. Hanya sebagai rutinitas kita saja. Saya bilang waktu minggu lalu kami ibadah di gereja, saya bilang di kamar kok itu mereka yang duduk di luar tuh, yang waktu ibadah karena gereja sudah penuh. Yang mereka duduk di luar tuh kira-kira mereka ini serius tidak dengar firman Tuhan. Oh, kamar kedua, itu tidak serius. Mereka hanya datang supaya jangan merasa bersalah saja. Karena kita seperti itu, awas loh, hati-hati. Kita datang gereja supaya kita jangan merasa bersalah. Ya, bukan karena kita punya kerinduan. Bukan karena kita punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Itu namanya orang munafik. Ya. Alkitab bilang apa? Jauhilah orang munafik. Hari-hari ini terlalu banyak orang yang munafik. Terlalu banyak kepalsuan. Sangat banyak loh. Orang munafik itu kelihatannya bagus. Ya, tapi dalamnya seperti kuburan. Apalagi kita di timur sini, kita di timur nih, kuburan ini bagus-bagus, bagus los. Ya, atau biar kita rumah biasa-biasa saja. Saya sudah lihat beberapa rumah biar biasa-biasa saja, ini kuburan nih top, Marco top. Bagus. Tidak apa-apa, tidak ada yang salah. Tidak ada, saya juga tidak bilang salah. Tapi firman Tuhan bilang apa? Orang munafik itu seperti kuburan. Di luar kelihatannya bagus, rapi, manis, bersih. Dalamnya itu apa? Tulang belulang, busuk, hancur, berulat. Orang munafik digambarkan seperti itu. Dan orang Kristen yang Tuhan mau itu apa? Menjadi orang yang tulus. Menjadi orang yang murni. Tuhan sedang mencari siapa orang yang murni. Yang ikut Tuhan tanpa embel-embel. Yang ikut Tuhan dengan ketulusan hatinya. Hari-hari ini apakah kita ikut Tuhan dengan penuh ketulusan hati? Kita tulus datang kepada Tuhan. Ya. Saya sampaikan firman Tuhan ini saja. Tadi pagi saya dengar firman Tuhan lagi. Ini ibu gembala, ini dong pun jemaat ini mungkin ratusan ya. Yang ikut satu ibadah itu. Belum lagi ibadah online. Ibu gembala dia khotbah, dia sambil mengamuk-mengamuk. Pelayan-pelayan. Dengan jemaat-jemaat. Dia bilang begini. Kamu jangan pikir ya, itu orang yang angkat persembahan itu dia tidak ada kerjaan. Itu dia dokter. Tapi apa? Dia datang, dia merendahkan diri. Ya. Kalian pulang dia masih hitung uang dan sebagainya. Ada tukang parkir di depan. Kalau tidak ada kasih dalam kehidupannya si tukang parkir ini, motor amburadul begitu dia lepas saja. Itu hal yang kecil. Itu hal yang kecil. Jadi kalau kita ada acara-acara, misalnya contohnya tulang yang atur-atur ya kendaraan, itu tandanya orang yang punya kasih. Kalau tidak punya kasih dia lepas saja begitu. Mau hancur ya hancur. Ya kan? Tidak perlu diatur. Kita ini bisa belajar melayani Tuhan dari hal-hal yang kecil yang Tuhan percayakan. Yang kita bisa mampu lakukan. Kita harus membiasakan
kita untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, lewat apapun yang kita bisa lakukan. Itu tanda bahwa kita tuh mau melekat dengan Tuhan. Jangan sampai ya Bapak Mama Bapak Saudara sekalian, kita nih dekat tapi kita tidak melekat dengan Tuhan. Ya. Kita harus punya hati, bangun ya, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Punya kebersamaan, satu hati, melakukan pekerjaannya Tuhan. Supaya di antara kita tidak ada yang jatuh. Ya, supaya di antara kita tidak ada yang jatuh. Yang berikut, kenapa sampai Yudas menjual Tuhan Yesus? Karena dia dikuasai oleh iblis. Ya, jadi kenapa orang buat dosa, orang jatuh dalam dosa? Sudah pasti setan yang kuasai dia. Jadi kalau kita buat dosa, berarti kita sedang dikuasai oleh iblis. Lukas 22 ayat 3. Coba baca. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Iya, lanjut. Yohanes 13 ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Iya. Jadi kenapa Yudas bisa menjual Tuhan Yesus? Karena dia dirasuk oleh iblis. Kalau iblis rasuk kita bukan melakukan apa yang benar, tapi apa yang jahat. Yang merugikan diri kita sendiri. Jadi ketika kita melakukan kejahatan, tandanya kita ini sedang dirasuk oleh iblis. Ini Yudas. Yudas sendiri Alkitab tadi bilang apa? Yudas salah satu rasul. Ya, tadi sudah baca kan? Dalam Lukas 22 ayat 3. Rasul saja bisa dikuasai iblis. Coba Bapak Mama bayangkan, rasul bisa dikuasai iblis. Padahal dia dekat dengan Tuhan Yesus. Dia ini murid siapa? Murid Yesus. Murid Yesus adalah orang yang dipersiapkan untuk melanjutkan apa yang menjadi pekerjaan gurunya. Itu murid. Jadi kenapa ada 12 murid Yesus? Tuhan ini sedang persiapkan mereka untuk menggantikan Tuhan Yesus nanti. Untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan di bumi. Makanya mereka ini menjadi murid. Mereka ini dipersiapkan. Tapi salah satu di antara mereka melakukan hal yang salah. Yudas yang seorang rasul saja, murid saja bisa jatuh. Yang dia sehari-hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia bisa jatuh. Nah kita kalau tidak melekat dengan Tuhan, tidak tertanam dalam kebenaran firman Tuhan, tidak tertanam dalam hadirat Tuhan, kita bisa jatuh, benar? Kita bisa jatuh. Tadi malam saya juga masih ngobrol-ngobrol dengan Kak Marco. Saya karena tidak bisa tidur, saya minta tolong untuk urut saya punya kaki. Bilang tolong urut saya punya kaki. Sambil kami cerita-cerita saya bilang begini, kita dua ini yang mesti harus berubah. Saya ngomong begitu. Kita dua ini yang mesti harus berubah. Lalu dia bilang begini, betul. Tadi saya jalan pulang dari Hotel Setia sampai di Indomaret sana, saya sempat pukul testa saya. Aduh, saya ini harus berubah. Sampai di rumah dikonfirmasi lagi sama istri, harus berubah. Jadi istri-istri, wanita-wanitanya Allah, kalau Tuhan taruh di hati untuk tegur suami, tegur. Betul atau tidak? Nah, ini pelajaran juga untuk anak-anak muda yang nanti suatu saat jadi berkorban. Jadi Tante Adel, kalau Roh Kudus bekerja, suruh untuk tegur suami, tegur. Ya, Mama Elora, Mama Eti, semua kita tegur suami. Karena kita ini mau apa? Suami istri ini sepakat hidup dalam kebenaran. Walaupun mungkin jatuh bangun. Benar atau tidak? Jatuh bangun.
walaupun jatuh bangun. Waktu kami jalan mau naik kapal dari Kupang, ya, mau ke Ende. Ini Marco dengan Gerard nih urus bakalai saja. Urus bakalai, kenapa? Gerard maunya digendong. Marco ini dia belakang sakit, pikul tas besar, tas yang 4 orang pakaian, dia pikul di belakang. Tambah 1 tas lagi. Nah saya masih agak enak karena apa? Geva saya suruh turun, dia turun. Saya bilang kau berdiri dulu, berdiri. Ini mereka berdua sudah, satu bilang, bapak yang satu sudah setengah mati di belakang. Baru pokoknya mereka udah semua bakalai sudah. Sampai orang lihat, saya sengaja maju di depan. Saya bilang, siapa mobil itu dia suami di parah biar sudah. Karena di dalam tuh mereka berdua karena saking terlalu capek. Jadi saya tidak tegur. Saya lepas, saya tunduk, saya mau ketawa aja tidak enak. Ya, saya mau tegur juga. Nanti saya yang kena marah di depan umum, jadi saya diam saja. Saya dalam hati, Tuhan Yesus jamah depo hati. Tuhan Yesus jamah depo hati. Ini kita mau pilih liburan, kok mau bakalai di pinggir laut nih. Jadi sudah sampai di Ende sana, masih pusing. Naik kapal ini, kami naik kapal Dharma, itu kapal bagus, punya wali kota Kupang punya. Saya punya ekspektasi bahwa sampai di sana nanti saya mau jalan-jalan di kapal. Karena bagus. Seperti mall, kita ini selama tidak pernah pergi mall. Kalau di Jakarta kita pergi mall terus. Ini kita selama tidak pergi mall, jadi saya mau supaya ajak anak-anak tuh kita main-main di kapal begitu. Sampai di sana saya oleng. Saya tidak bisa bergerak sama sekali. Saya mau duduk saja tuh saya setengah mati. Ini anak 2 tuh tadi bilang aktif. Jadi saya bilang, aduh Tuhan tolong supaya dia jangan marah saya leh. Jangan Tuhan tolong, Tuhan saja dalam hati, Tuhan jangan marah hati supaya dia agak kuat, nah dia yang urusin anak dong. Ya, supaya dia jangan mengeluh-mengeluh. Tapi dia bilang, pokoknya ini terakhir liburan. Dari Kupang, kita ada antri, dia bilang, pokoknya ini terakhir. Besok mau pilih liburan, dan pilih sendiri. Nah, jadi saya bilang begini, nanti ini katanya mau pilih Momere dan Bapak Tuhan. Tidak, tunggu dong. Saya bilang, karena Bapak ada ajak kopi mau mere itu nanti. Saya bilang, ini belajar memang naik kapal karena nanti mau mau mere dengan Bapak Tuhan. Tunggu dulu saya, ini ada pusing jalan. Ya, sampai di sana kita, waktu kita mau pergi ke Kelimutu, belum lihat ini danau 3 warna. Belum, hanya sepintas saja. Dia sudah bilang begini, ini yang baru namanya liburan. Saya dalam hati, Tuhan terima kasih Tuhan sudah mendapat hati. Hanya dengar kata sepotong itu saja saya rasa sukacita. Saya rasa senang. Aduh puji Tuhan, akhirnya dia mengakui bahwa memang kita sedang berlibur. Ya, jadi istri-istri juga begitu. Tunggu kok keadaan baik dulu tegur. Kalau keadaan tidak baik kita mau tegur, nanti kita yang kena lempar, jadi diam-diam saja. Tapi ada saatnya di mana apa yang perlu ditegur, ditegur. Amin. Ditegur. Ya, karena kita sedang mau supaya kita ini jalan sama-sama. Ya. Kita suami istri ini bukan 2 melainkan 1. Jadi kita harus punya 1 tujuan. Ya, sepakat jalan bersama. Ya, kita melihat Yudas akhir zaman, terakhir Yudas akhir zaman ini tampaknya rohani, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Itu Yudas akhir zaman. Tampak dia terlalu rohani, tapi hatinya jauh. Saya pun terus koreksi, kadang-kadang di kamar mandi juga begitu. Saya sedang mandi saja, saya sedang lihat kembali kira-kira apa yang saya khotbahkan ini saya sudah lakukan atau belum. Itu menjadi pergumulan saya secara pribadi. Karena saya juga tidak mau seperti Yudas. Kelihatannya rohani, ya, kelihatannya omong bisa, kelihatannya penuh urapan, penuh kuasa, tapi sebenarnya hatinya tidak melekat dengan Tuhan. Ini menjadi bahan refleksi bagi kita. Terus kita harus bangun hubungan kita dengan Tuhan. Ya, Yudas akhir zaman ini seperti apa? Mereka akan mengkhianati kebenaran demi uang, kuasa, dan popularitas. Ya, dan yang terakhir, Yudas akhir zaman ini adalah mereka yang hadir menyesatkan orang lain dengan ajaran-ajaran palsu. Ada banyak orang
Ya, kelihatan mereka beribadah kepada Tuhan, tapi mereka sedang mengajarkan ajaran lain. Ya, benar kan? Ajaran di luar Kristus. Mereka sedang mengajarkan apa? Kenyamanan. Padahal Yesus yang Tuhan Yesus ajarkan apa? Penderitaan, menyangkal diri. Tapi orang lain mereka bilang tidak, kita begini begitu. Ya, kita akan hidup berkelimpahan. Pokoknya berlimpah-limpah. Ya. Yang mereka ajarkan hal-hal yang sesat. Matius 24 ayat 10 dan 11 terakhir. Matius 24 ayat 10 dan 11. Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling apa? Menyerahkan, saling membenci. Ya, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi hari-hari ini kalau muncul nabi-nabi palsu, firman Tuhan sedang digenapi. Tuhan sudah mau datang. Kalau hari-hari ini di luar sana kita melihat banyak orang yang meninggalkan Tuhan Yesus, itu sudah dinubuatkan. Itu akan terjadi. Dan kita sedang menuju akhir zaman. Kita sudah hidup dalam akhir zaman ini. Kita sedang menantikan apa? Kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Tuhan datang untuk kali yang kedua. Untuk bawa apa? Pemisahan. Suami istri bisa berpisah. Kalau dua-dua tidak hidup dalam kebenaran, kalau hanya satu saja yang hidup dalam kebenaran, mereka akan berpisah. Itu Alkitab. Anak-anak pun akan berpisah dengan orang tua. Kalau apa? Kalau salah satu tidak hidup dalam kebenaran. Tuhan akan melihat kelompok orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Kita ini sedang menuju di mana kita menantikan apa? Kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Jadi kita perlu serius bangun kehidupan kita, bangun keluarga kita, bangun anak-anak kita, bangun suami kita, bangun istri kita, supaya kita punya satu tujuan. Supaya kematian Tuhan Yesus tidak menjadi sia-sia. Yosua berkata apa? Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi minta Tuhan supaya apa? Kami dan seisi rumahku, saya dan saya punya istri, anak-anak, Tuhan tolong supaya kami beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita harus cermat dengan kehidupan yang sekarang. Kita harus melihat apa yang sedang terjadi. Dan kita harus ambil komitmen. Mau datang kepada Tuhan. Mau melekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.